Om Swastiastu. Pada video kali ini saya akan membawakan pembahasan mengenai ujian tengah semester pengelolaan kewirausahaan pendidikan kimia. Untuk soal yang pertama itu mengenai perencanaan usaha. Dimulai dari pengertiannya, itu adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai pada waktu usaha. Adapun isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, operasional, dan sumber daya manusia. Untuk yang selanjutnya itu fungsi perencanaan usaha ada 6. Pertama, mengawali berdirinya sebuah usaha. Yang kedua, itu menentukan prioritas usaha. Yang ketiga, mencari sumber dana atau investor. Yang keempat, meminimalisir risiko. Yang kelima, memperkirakan masa yang akan datang. Dan yang keenam, itu menaikkan level bisnis. Selanjutnya, kegunaan perencanaan usaha. Adapun kegunaan perencanaan usaha, di sini saya mencantumkan 4 kegunaan. Yang pertama, sebagai panduan bagi pelaku bisnis untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, untuk memonitoring penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya, sebagai pendorong pelaku bisnis untuk mengeksplorasi ide. Yang keempat, untuk memperoleh pengajuan modal. Nah, adapun karakteristik perencanaan bisnis itu ada 4. Yang pertama, layak mempertimbangkan kebutuhan serta keinginan dari setiap bisnis. Yang kedua, harus mengidentifikasi secara jelas terkait karakteristik dari bisnis yang sedang atau akan dilaksanakan. Yang ketiga, harus memuat asumsi sebagai dasar. Yang keempat, beberapa hal yang harus dihindari dari penyusunan perencanaan bisnis, yaitu tujuan atau sasaran tidak jelas dan realistis. Selanjutnya, tidak ada komitmen para pelaku bisnis, dan yang selanjutnya tidak ada market niche. Nah, adapun ruang lingkup dan sistematika penyajian bisnis ini seperti yang terlihat pada slide. Ada sampulan, ringkasan eksekutif, yang ketiga itu data isi, yang keempat perusahaan, yang kelima produk atau jasa, yang keenam analisis pasar, yang ketujuh rencana pemasaran, selanjutnya rencana produksi, perencanaan organisasi, rencana pembiayaan, dan lampiran-lampiran. Nah, untuk soal yang nomor 2, jelaskan apa yang Anda lakukan dalam pemilihan ide perencanaan usaha atau bisnis. Di sini ada 4 yang harus dilakukan sebelum atau dalam pemilihan ide perencanaan usaha atau bisnis. Yang pertama, passion. Yang kedua, skill. Yang ketiga, trend. Dan yang keempat, benefit. Passion ini sesuai dengan profesi kita maunya kemana. Terus yang kedua ini skill, kemampuan kita dalam menjalankan bisnis tersebut. Trend, yaitu tren yang sedang berlaku pada masa sekarang. Benefits, yaitu manfaat apa yang bisa kita dapatkan. Untuk soal nomor 3, analisis situasi pasar. Ide, model perencanaan bisnis untuk bisnis pendidikan. Nah, perlu diketahui, analisis pasar itu adalah suatu kegiatan penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar. Nah, ada 5 cara untuk analisis situasi pasar. Yang pertama, menentukan pasar yang relevan. Yang kedua, menganalisis permintaan primer. Yang ketiga, menganalisis permintaan selektif. Yang keempat, menetapkan target segmen pasar. Yang kelima, menilai persaingan. Yang nomor 3 itu model perencanaan bisnis. Nah, model perencanaan bisnis ini ada 2. Yang pertama, perencanaan bisnis ekonomi of scope. Nah, ini itu semakin banyak volume output, maka biaya rata-rata produksi itu semakin kecil, sehingga keuntungan yang diperoleh itu semakin besar. Yang kedua, ada model perencanaan bisnis of scale. Nah, apabila perusahaan ini menghasilkan beragam jenis output, maka biaya rata-rata produksinya itu akan semakin kecil. Soal nomor 4, jelaskan wirausaha bidang pendidikan atau jenis dan tantangan di zaman digital. Nah, jenis wirausaha di bidang pendidikan di zaman digital itu
bisa ada 3, itu ada jasa pelatihan, yang mana dalam jasa pelatihan ini bisa kita melakukan seperti bimbel, les, kursus. Nah, untuk yang kedua itu jasa pendidikan, ini kita bisa membuka bisnis atau usaha dalam satuan pendidikan seperti membuka TK, membuka SD, SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi. Dan yang selanjutnya itu penyediaan barang. Nah, salah satu usaha dalam bidang pendidikan yang dalam penyediaan barang itu kita bisa seperti membuka toko alat tulis ataupun seragam. Nah, adapun tantangan di zaman digital itu, yang pertama ada transformasi digital, yang kedua kecepatan, yang ketiga sumber daya manusianya, yang keempat perubahan kebiasaan masyarakat, yang kelima persaingan tinggi, dan yang keenam kehilangan sosok pemimpin. Soal nomor 5, syarat rencana mendirikan usaha dalam pendidikan. Nah, seperti yang tertera pada slide ini, adapun syarat rencana mendirikan usaha dalam pendidikan itu pertama membuat suatu usaha di bidang pendidikan yang unik dan menarik. Yang kedua, memberikan banyak variasi. Yang ketiga, menentukan pangsa pasar dan konsep usaha. Yang keempat, menentukan lokasi usaha. Yang kelima, melakukan promosi atau iklan. Yang keenam, menyiapkan mental. Yang ketujuh, persiapkan modal serta sumber daya yang tepat. Yang selanjutnya, perkuat networking dan branding. Yang terakhir, urus dokumen dalam segala hal terkait perizinan pendirian usaha. Nah, adapun beberapa dokumen sebagai syarat mendirikan suatu usaha dalam pendidikan, ini sudah saya cantumkan dalam slide. Itu ada nama dari perusahaan, jelaskan bidang dan komodit dari usaha, selanjutnya siapkan nama-nama pemilik modal, selanjutnya klasifikasikan besarnya usaha yang kita miliki, selanjutnya buat persentase milik modal, fotokopi KTP pemilik, KK atau kartu keluarga, NPWP pimpinan, terus foto pimpinan atau direktur, dan surat domisili dari usaha. Nah, yang keenam ini saya diminta untuk membuat bisnis model kanvas dari bimbingan belajar. Yang saya buat di sini itu adalah bisnis model kanvas terkait bimbingan belajar SMP dan SMA. Nah, untuk customer segment yang saya tuju di sini adalah pelajar sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas atau SMA yang memiliki minat untuk mendalami materi pelajaran di sekolah. Nah, selanjutnya itu customer relationship itu ini salah ketik ya, personal assistance dengan admin, yang kedua dedicated personal atau dengan pelajar. Selanjutnya channels, yaitu media sosial, promosi, diskon. Nah, untuk value propositions itu waktu pelaksanaan pembelajaran menyesuaikan dengan pelajar, terus biaya terjangkau, yang ketiga pengajarannya interaktif dan profesional, yang keempat pembahasan materi yang lengkap dan mudah dipahami, kelima ada bimbingan belajar dapat dilaksanakan secara privat ataupun berkelompok. Yang keenam, konsultasi mengenai kesulitan materi atau pekerjaan di luar waktu pelaksanaan bimbingan belajar. Nah, selanjutnya itu ada revenue streams. Itu ada dari pendaftaran, paket bimbel, privat atau kelompok, dan yang ketiga modul. Nah, untuk key activities itu pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dan berkualitas. Konsultasi pekerjaan rumah atau materi, yang ketiga ada tryout persiapan ujian atau ulangan harian, yang keempat tryout ujian masuk PTN. Untuk key resource itu pengajian yang berkompeten dan bersertifikat, yang kedua materi yang lengkap dan mudah dipahami. Dan untuk key partners-nya itu orang tua pelajar, lembaga penyedia pengajar, itu bank, percetakan, Jerman, dan lembaga penyedia modal lainnya. Nah, untuk cost structure di sini ada biaya pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan, terus biaya kelengkapan, biaya operasional, biaya pemasaran, biaya lain yang bersifatnya insidental. Nah, untuk analisis keuangan bimbingan belajar SMP dan SMA yang saya buat di sini seperti yang saya cantumkan pada slide ini,
ada yang namanya modal awal. Dari modal awal ini ada jenis pengeluaran papan tulis, penghapus papan tulis, spidol, meja kuliah, air conditioner atau AC, cap stempel, meja kerja, sewa bangunan atau tahunan, renovasi. Nah, untuk satuan dan jumlah serta harga dan totalnya itu sudah saya cantumkan juga di sini. Untuk total dari modal awal ini adalah 68.096.000. Selanjutnya ada namanya biaya pendukung. Nah, dari biaya pendukung ini ada biaya kelengkapan, biaya operasional, dan biaya pemasaran. Biaya kelengkapan ini meliputi cetak modul, kwitansi, alat tulis, tinta cap atau stempel. Untuk biaya operasional meliputi biaya air, biaya listrik, gaji pengajar itu sebanyak 7 orang, terus gaji admin 2 orang. Terus ada biaya pemasaran meliputi paket kuota, cetak brosur, dan cetak spanduk. Total dari biaya pendukung ini sebanyak 43.570.000. Nah, selanjutnya hasil usaha. Adapun hasil usaha itu meliputi sumber penghasilan yang dari usaha yang akan saya buat itu dari pendaftaran siswa itu, terus paket privat atau itu per bulan, terus paket kelompok per bulan, nanti diakumulasikan per semester atau per 6 bulan. Total dari hasil usaha ini atau sumber penghasilan itu sejumlah 115.500.000. Nah, untuk sumber modal ini didapatkan dari meminjam di bank pinjaman sebesar 68.096.000 seperti modal awal tadi dengan jaminan surat tertentu yang akan dikenakan bunga sebesar 10% per tahun, sehingga nantinya perusahaan harus membayarkan sebesar Rp74.905.600. Oke, untuk neraca keuangannya itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada pengeluaran di sebesar 43.570 juta, untuk pemasukan ada 115.500.000, untuk laba ruginya itu 71.930 per semester. Untuk benefit cost ratio-nya itu sebanyak 2,651%, artinya dari sebanyak pengeluaran ini 43.570.000, biaya yang dikeluarkan akan diperoleh hasil usaha sebesar 2,6165 kali lipat, sehingga usaha ini sangat layak untuk diusahakan. Selanjutnya ada namanya Return of Investment atau ROI dari rancangan bimbingan belajar yang saya buat ini itu sebesar 165,9%. Artinya dari sebanyak 43.570 biaya yang dikeluarkan akan diperoleh keuntungan sebesar 165,09% untuk pengembalian modal usaha yang cukup efektif. Terus break even point-nya itu 1,04. Berdasarkan hasil analisis tersebut terlihat bahwa titik modal usaha bimbingan belajar ini akan diperoleh setelah 1,04 tahun atau sekitar 2 semester. Nah, terus selanjutnya itu soal nomor 7. Nah, dalam membangun bisnis TK dan sekolah dasar, dirasakan ide bisnis yang bisa dilakukan untuk menghasilkan penghasilan Anda yang bersifat harian, mingguan, bulanan, tahunan. Nah, untuk yang pertama itu harian. Yang bisa menghasilkan bersifat harian itu adalah kantin dan koperasi sekolah. Nah, dari keuntungan kantin dan koperasi sekolah itu bisa menjadi penghasilan yang nantinya bersifat harian. Mingguan. Yang menghasilkan bersifat mingguan adalah bunga atau keuntungan dari tabungan siswa per minggu, yang mana siswa akan diwajibkan dalam 1 minggu untuk menabung. Nah, tabungan dari siswa ini nantinya akan dikembalikan setelah akhir semester. Nah, dari tabungan siswa ini nanti akan ditabungkan lagi. Nah, dalam proses menabung ke bank ataupun ke tempat penyedia lembaga uang
lainnya itu nantinya tentunya mendapat bunga. Nah, dari bunga itu kita bisa mendapat keuntungan yang bersifat mingguan. Yang selanjutnya, bulanan itu yang bisa menghasilkan bersifat bulanan itu yaitu dari SPP siswa. Selanjutnya, untuk tahunan yang menghasilkan bersifat tahunan itu yaitu dari biaya pendaftaran siswa baru, pembayaran seragam, dan pembayaran buku pembelajaran. Nah, untuk nomor 8, syarat-syarat mendirikan PAUD sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian suatu pendidikan anak usia dini. Nah, adapun syarat-syaratnya itu, yang pertama, pendirian PAUD itu didirikan oleh pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah desa, perseorangan atau kelompok, dan yang keempat ada badan hukum. Nah, untuk persyaratan administratif itu meliputi fotokopi identitas pendiri, surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah, susunan pengurus, dan rincian tugas. Nah, untuk persyaratan teknisnya itu ada hasil penilaian kelayakan, rencana induk pengembangan, rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK atau TKLB paling lama 3 tahun. Nah, untuk soal nomor 9, langkah-langkah membangun bimbingan belajar secara online. Nah, dalam membangun bimbingan belajar secara online, tentunya kita memerlukan langkah-langkah. Adapun langkah-langkahnya itu yang saya buat di sini ada 5, itu melakukan riset pasar, yang kedua membuat website resmi perusahaan atau bimbingan belajar online, itu setelah itu promosi dilakukan bisa secara online ataupun offline, terus menyiapkan materi dan merekrut tenaga pengajar. Nah, setelah itu nomor 10, mendirikan sekolah dan membagi visi Anda pada dunia mengenai pendidikan bisa menjadi pilihan karir yang memuaskan. Nah, jelaskan langkah-langkah untuk mendirikan sekolah SD. Nah, adapun langkah-langkah dalam mendirikan sekolah SD ini, yang pertama membangun visi pendidikan yang menarik, kedua menentukan kurikulum yang akan digunakan, ketiga menyusun suatu kegiatan pembelajaran yang direncanakan, yang keempat menyiapkan rencana bisnis, yang kelima mengumpulkan dewan direktur, yang keenam merancang anggaran dana, yang ketujuh menyusun proposal penggiatan sekolah dasar dengan melampirkan beberapa persyaratan seperti persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan kelayakan. Yang ke-8 mengajukan perizinan pendirian ke pemerintah kabupaten atau kota. Yang ke-9 merekrut tenaga kerja. Ke-10 mengembangkan fasilitas sekolah. Ke-11 melakukan promosi, dan yang terakhir itu kita membuka pendaftaran. Nah, sekian pembahasan saya mengenai ujian tengah semester pengelolaan kewirausahaan pendidikan kimia. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.